Selamat jumpa kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau kita masih tetap sehat. Kali ini kita tetap ibadah online. Saya ingin memberikan petunjuk bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan ketika kita menjalankan ibadah online. Yang pertama, mari kita mulai kumpulkan dulu anak istri kita atau saudara kita, lebih dari 1, 2, 3 orang berkumpul. Setelah itu persiapan doa, kemudian nyanyikan puji-pujian penyembahan 1-2 lagu. Kemudian setelah itu menyembah Tuhan. Setelah menyembah Tuhan, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan yang saat ini saya beritakan. Dan tolong semua di-share supaya melihat itu. Karena memang pemberitaan firman Tuhan itu singkat, maka Bapak Ibu Saudaraku, setelah saya memberitakan pemberitaan firman Tuhan ini, di-sharekan apa saja yang Bapak Ibu dengar, di-sharekan apa saja yang Bapak Ibu menerima berkat dari apa yang saya bicarakan, itu kita sharekan. Dan setelah kita sharekan, kita tutup dalam doa. Dan bukan hanya doa terima kasih karena firman Tuhan, tapi doa syafaat khususnya kepada hamba Tuhan, gereja, kemudian saudara-saudara kita seiman, kemudian negara kita, baru keluarga kita. Setelah itu ditutup, doa Bapa kami, mengucap syukur, kemudian selesai ibadahnya. Itu panduan kami, tolong didengar. Dan hari ini Ibu Bapak Saudara, saya akan bicara tentang penderitaan. Penderitaan itu setiap orang tidak suka, namun toh kita tidak bisa mengelaknya. Siapa saja tetap akan mengalami sebuah penderitaan. Penderitaan adalah beban yang di dalamnya itu menindih kita dan membuat kita kesakitan. Apapun bentuknya beban itu yang membuat kita sakit, yang membuat kita pedih, perih, yang membuat kita ini galau, itu adalah penderitaan. Ibu Bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam dunia ini siapapun kita, baik yang beragama atau yang tidak beragama, baik orang yang soleh ataupun orang yang tidak soleh, baik orang yang suka berdoa ataupun yang tidak suka berdoa, semua mengalami penderitaan. Ibu Bapak, tidak ada yang kebal dari penderitaan. Orang kaya juga menderita, orang hebat juga menderita, lebih-lebih orang miskin, orang bodoh. Penderitaan itu barangkali teman hidup sehari-hari. Namun mari kita akan belajar dari penderitaan ini. Selagi kita masih ada di dunia ini, penderitaan tidak lepas. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bagaimana kita mengemas sebuah penderitaan. Penderitaan bisa menghancurkan kita. Penderitaan juga bisa membuat kita itu dimuliakan. Nah, ini yang penting. Dari kajian firman Allah ini, Rasul Paulus ingin supaya kita mengemas penderitaan bukan musibah, penderitaan bukan bencana, tapi penderitaan membawa kita kemuliaan. Mari kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17. Saya bacakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ibu Bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan satu petunjuk bahwa penderitaan yang ada di dunia ini ringan dibanding penderitaan yang akan datang, penderitaan kekal. Jadi Rasul Paulus ingin membeberkan sebuah penderitaan itu ada 2. Penderitaan yang ada di dunia ini yang di
dialami oleh semua orang, semua lapisan, semua golongan pasti mengalami. Karena memang dunia ini lembahnya air mata, tempatnya tangis. Kita dilahirkan dengan tangis, kita bekerja disertai tangis, terakhir kita mati diakhiri juga dengan tangis. Itulah sebabnya dunia ini lembahnya air mata, tempatnya tangis, tempatnya penderitaan. Namun penderitaan di dunia ini bisa dirubah menjadi penderitaan untuk menghancurkan atau menjadi penderitaan untuk mendatangkan kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan secara yang akan datang, yaitu penderitaan yang setelah kematian. Itu jauh lebih berat, jauh lebih ngeri, jauh lebih dahsyat. Itu sebabnya Rasul Paulus menyadarkan supaya kita tidak mengalami penderitaan setelah kematian. Sebab kematian itu datang kapan saja. Bisa datang dari anak-anak, bisa juga anak muda, bisa juga orang tua, bahkan lebih-lebih yang lanjut pasti akan mati. Dan di sanalah menanti penderitaan atau kemuliaan. Nah, ibu bapak, saudaraku, di sini kita melihat sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan. Jadi Rasul Paulus mengajarkan penderitaan kita yang sekarang ini dirubah untuk mengerjakan kemuliaan, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengerjakan kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami ini. Inilah langkah pasti, dan kita harus berpikir bahwa semua orang itu menderita, tapi kadangkala mereka tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Mereka mengeluh, mereka menangis, mereka menyesal karena penderitaan. Tetapi Rasul Paulus mengajak orang-orang beriman berpikir, penderitaan sekarang ini apapun bentuknya, bisa karena sakit, bisa karena kegagalan, bisa karena masa depan yang saat ini tidak kita bisa rasakan seperti apa, itu wujud penderitaan. Bisa karena kehancuran, banyak hal penderitaan. Tetapi jika kita kemas dengan benar, orang benar, penderitaan ini mendatangkan kemuliaan. Ibu bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar apa yang harus kita tempuh ketika kita menderita. Jangan sampai kita lepas dari konteks kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita sama seperti orang-orang yang tidak mengerti tentang kebenaran. Mereka menderita mengeluh, mereka menderita menggerutu, mereka menderita berontak dan banyak hal. Tapi bagaimana dengan kita? Kita harus cerdik, kita harus cerdas bahwa penderitaan ini akan kita kemas dan penderitaan ini akan mendatangkan kemuliaan. Apa yang harus kita lakukan saat kita menderita? Rasul Paulus memberikan salah satu cara. Ini bagian dari resepnya Rasul Paulus, yaitu supaya kita tidak tawar hati. Itu yang pertama. Dalam penderitaan kita harus memikir bahwa itu akan mendatangkan kemuliaan kalau tidak tawar hati. Nah, ayatnya ada di dalam ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui hari ke hari. Ini yang luar biasa. Memang penderitaan itu membuat semuanya turun. Ya, bahkan Rasul Paulus mengajarkan, sekalipun kami secara daging manusia lahiriah kami semakin merosot, itu penderitaan, kami tidak tawar hati. Karena apa? Manusia batiniah kami dibaharui, diberikan sesuatu yang beda, bisa terhibur karena pekerjaan roh. Dimensi inilah yang ingin saya nyatakan supaya Bapak Ibu mengalami
Di dalam penderitaan ada sukacita, di dalam penderitaan ada kebebasan, di dalam penderitaan ada kenyamanan. Itu tidak semua orang bisa, hanya orang-orang yang mau. Yaitu apa? Tidak tawar hati, tidak kecewa, tidak bersungut, tidak berontak, tidak menolak, tapi disyukuri. Salah satu untuk kita tidak tawar hati, Bapak Ibu. Daging memang merosot, keadaan mungkin merosot. Sekarang ini siapapun kita mengalami merosot, pendapatan merosot, keuangan merosot, pekerjaan merosot, banyak hal lagi yang merosot. Apalagi pengusaha-pengusaha yang memiliki toko, memiliki perusahaan yang sekarang dihentikan, semakin nyata, semakin banyak. Tapi jika kita tidak tawar hati, jika kita bisa mengucap syukur di atas penderitaan ini, dari dalam ini Tuhan berikan sesuatu yang baru, power dari Roh Kudus memberikan penghiburan. Itu hanya bisa dialami orang yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ibu Bapak, coba mulai hari ini disyukuri. Apakah engkau saat ini dalam penderitaan mengucap syukur, atau sekarang ini justru mengeluh? Dan ini menjadi penting. Mulai hari ini biarkan firman Allah ini menegur hati kita, supaya kita letakkan sungut-sungut kita, letakkan kecemasan kita, letakkan ketidakpedulian kita terhadap hal-hal yang lain sehingga kita gampang marah. Letakkan semuanya. Mengucap syukur memang Tuhan izinkan semuanya itu. Ibu Bapak, saudaraku, mari kita belajar untuk menerima nasihat ini. Dan penderitaan ini akan mendatangkan kemuliaan kalau tidak tawar hati. Dengan kata lain, datang penderitaan, walaupun secara fisik kita semakin merosot, keuangan kita semakin merosot, kita bisa mengucap syukur. Itu namanya tidak tawar hati. Resep yang berikutnya, resep yang kedua, apa kata Rasul Paulus? Yang pertama, penderitaan yang tidak membuat kita ini semakin tajam turun, lalu kita kesakitan, tetapi kita akan menerima kemuliaan. Yang pertama tadi saya ulang lagi, tidak tawar hati. Yang kedua, kita akan melihat yang tidak kelihatan. Ada sesuatu yang perlu kita lihat di dalam menghadapi penderitaan, kehancuran. Ada hal yang tidak pernah orang lain bisa lihat, tapi orang yang beriman bisa melihat. Ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kita lihat ayat ini, Paulus pernah menderita kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, salary yang dia terima hilang, dan kemudian dia harus mencari kenyamanan, keamanan dengan keluar masuk kota-kota. Tetapi toh Rasul Paulus berkata ini yang luar biasa, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Jadi Rasul Paulus tidak lagi melihat apa yang dia miliki, apa yang dia raih, kedudukan yang dia pernah raih, tidak lagi melihat itu. Tapi kita lihat ayat 18 tadi, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, indah bukan? Jadi ini bukan omong kosong. Ini pernah dialami Rasul Paulus sebelum bertobat. Rasul Paulus memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kekuasaan yang luar biasa, bisa menghukum orang, membunuh orang, membebaskan orang. Ini luar biasa. Kedudukan Rasul Paulus sangat dihormati. Tetapi ketika dia percaya Tuhan, semuanya itu sampah, ditinggal. Bahkan dia sendiri secara fisik merosot, miskin. Tapi Rasul Paulus mengalami ini dalam penderitaan. Rasul Paulus ini penderitaan, Bapak Ibu Saudara.
Dia tidak melihat kedudukan ini sebuah kenyamanan yang kekal. Dia tidak melihat uang yang dia miliki sebuah kekayaan yang kekal. Itu semua sementara. Nah, kalau kita menyadari bahwa itu semua yang kita miliki lalu hilang, itu semua sementara. Siapapun bisa ngalami. Tetapi ada yang tidak sementara, yang tidak kelihatan, yang sedang diusahakan, yang sedang dikerjakan, yang sedang dikumpulkan Rasul Paulus adalah melayani Tuhan. Itu harta yang kekal, itu harta yang dirasakan, yang akan datang. Jadi yang kedua, kalau kita menderita, penderitaan kita bisa mendatangkan kemuliaan kalau kita mengutamakan yang tidak kelihatan. Acap kali kita sering keliru, sering kita membandingkan sesuatu dengan yang kelihatan. Kesuksesan tetangga, kesuksesan orang lain, kesuksesan kakak kita, adik kita, saudara kita. Kita nggak sukses, boro-boro sukses, malah banyak menderita, tidak dihargai. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau sementara itu kita mengalami, ingat bahwa itu semua tidak kekal. Rasul Paulus alami. Waktu itu Rasul Paulus dihormati. Rasul Paulus memiliki banyak hal, termasuk keuangan, termasuk kekayaan. Tapi Rasul Paulus berkata semuanya itu sampah. Aku tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi aku ingin yang tidak kelihatan. Itu nampaknya membuat keringanan tersendiri dari beban hidup. Ibu bapak saudara sadari, apakah kita sudah masuk dalam perangkap kita melihat glamoritas orang, kita melihat suksesnya orang? Itu bahaya. Mari kita lihat kembali kepada kata firman Tuhan, bahwa Rasul Paulus menganjurkan kita untuk melihat yang tidak kelihatan. Ibu bapak saudaraku, yang berikutnya, ya, mari kita lihat yang berikutnya, ayat penutup. Kita lihat ayat penutup supaya kita tetap menerima kemuliaan Tuhan di atas penderitaan dunia ini, yaitu di dalam pasal 5 ayat 5 akan saya bacakan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ingat, yang telah disediakan bagi kita, jaminan yang telah disediakan bagi kita. Jadi ini yang perlu dipikirkan. Apa itu jaminan yang disediakan bagi kita? Surga, tempat yang indah, yang tidak seperti di dunia. Tempatnya air mata, lembahnya tangis. Tapi surga itu tempat yang permai, indah. Dan kita sementara di dunia ini pasti akan pulang ke sana. Kapan kita tidak tahu. Apalagi penyakit corona ini yang sudah menyebar kemana-mana. Kita tidak tahu apakah kita kena atau tidak. Yang jelas, kalau kita sungguh di dalam Tuhan, mati hari ini, esok mati yang akan datang bukan masalah, karena kita memiliki jaminan surga sana. Ibu bapak, mari kita tutup firman Tuhan ini. Mari kita renungkan, dan tolong biarkan kita renungkan bersama-sama apa yang harus kita lakukan. Ibu bapak bisa rundingan dengan anak, dengan istri, dengan suami. Kemudian kita berdoa atas firman Tuhan ini. Dan saya berdoa ketika saat ini Bapak Ibu Saudara menderita, saya ingin Bapak Ibu Saudara merasakan hadirat Tuhan. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengalami satu penderitaan dan tidak bebas dari tekanan, tidak bebas dari sakit hati, berdoalah. Mari kita berdoa bersama. Tanganmu sebelah dan juga tangan yang lain taruh di hatimu. Bapa kami di dalam surga, kami merasa hari ini betul-betul menderita karena memang keadaan yang merosot ini, keuangan yang tidak jelas, pengangguran, dan banyak lagi yang lain. Tolong Tuhan,
Kami ingin seperti Rasul Paulus, mengucap syukur tidak tawar hati, melihat yang tidak nampak di mata, tapi melihat bahwa Engkau sudah memberikan jaminan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus, yang luka, yang sakit hati, yang was-was, yang khawatir, biarkan mereka sanggup mengucap syukur. Katakan dalam hatimu, dalam nama Tuhan Yesus, aku mau bertobat, aku mau terima hadirat-Mu, aku mau terima roh penghibur, aku terima roh penjamin, supaya kami tidak tawar hati, kami tidak melihat yang kelihatan, namun kami melihat yang tidak kelihatan. Kami sangat percaya bahwa ada jaminan kekal yang telah Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarkan Engkau memberkati jemaat Tuhan, biarkan Engkau memberkati mereka semua yang mendengar saat ini. Dalam nama Yesus, bebaskan mereka dari rasa sakit di hati ini, dari rasa tertekan dalam penderitaan, tetapi justru mereka akan mengalami sukacita dari penderitaan. Kami sangat percaya semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara, lakukan itu dan share kepada saudara-saudaramu di kanan kirimu. Kemudian setelah itu tutup berdoa, dan saya percaya Tuhan memberkati. Haleluya.